Anda harus punya namanya gratitude. Kalau saya ditanya, apakah saya mau trading for living? Jawaban saya, enggak. Tidak ada seorang pun di dunia ini yang mampu mengalahkan market, mampu mengalahkan market terus-menerus. Halo Konvisto, selamat datang di Investalk All About Investment. Sudah Investalk yang kesekian kalinya, tentunya kita akan berbincang-bincang dengan tokoh pasar modal yang luar biasa dengan tema yang luar biasa. Apalagi tema kita hari ini adalah tema yang mungkin teman-teman tunggu-tunggu, ataupun anak muda seumuran aku nih banyak banget yang punya cita-cita hidup dengan tema yang akan kita bahas ini, yaitu trading for living. Nah, hari ini aku nggak sendiri pastinya, aku akan ditemani oleh seseorang yang sudah punya banyak sekali pengalaman di pasar modal. Dan langsung saja kita sambut Bapak Hendra Martono. Halo Pak. Ya, good pagi, selamat morning Mary. Oh, good pagi, selamat morning ya. Pokoknya kita harus selalu semangat pagi ya Pak ya. Betul. Oke, Pak Hendra, Bapak sering, mungkin ada banyak panggilan ya buat Pak Hendra. Ada yang panggil Pak Hendra, ada yang Hokwan ya. Ya, ada juga Suheng. Nah, saya nih pagi ini manggil Pak Hendra apa nih? Gini, enaknya? Kalau semua teman baik saya, panggil saya Hendra. Semua saudara saya, panggil saya itu Hokwan. Jadi tergantung apakah Anda mau jadi teman baik saya atau menjadi saudaranya. Saya panggil Pak Hendra aja ya. Jadi jadi kita teman baik ya Pak ya. Oke. Okay. Pak Hendra boleh cerita sedikit nggak sih ke kita kesibukan Bapak sekarang nih apa aja? Karena kan dari yang aku baca Bapak udah banyak pengalaman nih di banyak-banyak bidang juga. Kalau untuk belakangan ini lagi sibuk ngerjain apa nih Pak? Yang terakhir ini saya lagi ngerjain film. Ya, ada filmnya? Ada film horor. Oke. Film horor. Ya jangan hubungan sama saham ya. Tapi di semua film saya yang baik horor pun itu saya selalu sisipkan misi mengenai dunia finansial. Oke. Kayak gitu. Selain ngerjain film di dunia finansial sendiri, Bapak lagi ada project atau kesibukan kah belakangan? Ya, kalau yang setiap hari yang saya lakukan yang sudah pasti adalah analisa. Itu adalah hobi saya. Jadi kan orang itu kan begini nih. Dulu ada pertanyaan, ada yang mengatakan sama Papa saya mengatakan begini. Jangan cari uang. Loh, kalau jangan cari uang, kenapa Pak? Ininya, uang itu kakinya 4, kamu kakinya 2. Kamu berlari sekencang apapun, nggak mungkin kamu bisa mendapatkan uang. Loh, terus gimana caranya Pak? Terus kemudian kita diam aja dan sebagainya. Enggak, tapi buat uang itu yang mengejar kita. Oke. Caranya gimana? Kamu cari pekerjaan yang dimana pekerjaan tersebut kamu sangat senangi, kamu akan melakukan dengan segenap hati, nggak dibayar pun kamu tetap mau melakukan segenap hati. Dan itu itu adalah passion saya itu apa? Yaitu tadi saya mencari saham-saham yang berpotensi untuk naik. Karena apa? Dengan berpotensi naik tersebut, maka cuan saya menggelembung dong. Saya nggak dibayar pun mencari saham tersebut. Ini sudah dapat sendiri. Maka saya katakan, makanya saya selalu katakan jangan pernah cari. Kalau saya sekarang mengatakan nasihat yang hampir sama ini sama bapak saya, jangan cari cuan di pasar modal, tapi layakkanlah diri Anda agar cuan yang datang, kayak gitu. Bagus banget Pak Hendra, ini kan pengalaman Pak Hendra udah banyak nih dari berbagai bidang, nggak cuma di finansial. Tapi awalnya Pak Hendra terjun ke dunia pasar modal khususnya saham tuh gimana sih Pak? Gini, dulu kuliah saya di pariwisata dan di Surabaya. Jadi pada saat itu di Surabaya, waktu itu kan ada namanya, masih ada bukan IDX sekarang ya, dulu ada Bursa Efek Surabaya, Bursa Efek Jakarta. Tapi saya sebenarnya sudah berminat di pasar modal itu mulai sekitar umur 14 tahun. Jadi ketika SMP kelas 2. Dari muda ya Pak ya? Iya. Jadi saya karena keluarganya bukan dari keluarga yang berada, saya setiap SMP tersebut itu saya biasanya kalau anak lain setelah pulang sekolah itu biasanya kan ngeluyur tuh ke mall dan sebagainya. Saya nggak punya duit seperti itu. Tapi yang saya lakukan apa? Saya tuh pergi ke Jalan Semarang di Surabaya. Kalau misalnya Anda yang orang Surabaya pasti tahu nih. Zaman dulu tuh Jalan Semarang Surabaya itu terkenal sama buku bekasnya. Oke. Dan setiap hari saya tuh ke sana itu ke
ke toko buku bekas. Suatu hari saya tuh menemukan satu artikel yang mengenai namanya John Bollinger. Yang menemukan Bollinger bukan? Ya betul, Okay. John Bollinger. Di situ saya baca mengenai ya kan bahwa John Bollinger kan adalah tengahnya itu adalah rata-rata 20 hari, dan kemudian ada standar deviasi 2 kali. Jadi Bollinger top sama Bollinger bottom. Nah kemudian di situ tertulis bahwa 95,46% harga saham tersebut akan berada di sana. Okay. Pemikiran saya pada saat itu, saya mengatakan bahwa 95,46% itu adalah akurasinya. Ya namanya anak 14 tahun Iya, dan nggak betul, ngerti betul. ininya. Padahal itu adalah data itu saham itu open high low close-nya berada di sekitar Bergerak situ. di dalamnya. Nah, saya pikir, wah orang ini hebat banget ini, akurasinya sampai 95,46. Saya kepingin ketemu sama orang ini. One day. Nah, makanya oleh karena itu teman-teman, hati-hati dengan pikiran Anda. Okay. Ternyata apa yang terjadi? 2012, berapa puluh tahun kemudian, saya ketemu sama John Bollinger. Kalau kata anak-anak zaman sekarang manifest ya Pak ya. Berarti. Betul. Ya. Okay. Jadi tertariknya di sana, tapi baru benar-benar. Dan di sana Surabaya itu nggak terlalu banyak kesempatan. Jadi kuliah juga saya nggak ada yang namanya kuliah mengenai pengenalan pasar modal dan sebagainya seperti sekarang, nggak ada. Baru saya tahun 97 itu ketika saya menjadi seorang general manager sebuah tour and travel, itu saya akhirnya mencoba untuk mulai trading saham. Oke, berarti dari tahun 97 ya Pak ya. Iya. Udah cukup banyak krisis yang dilewati juga mungkin. Tiga krisis. Dan bertahan sampai sekarang. Itu gimana sih Bapak adaptasinya dari mungkin banyak teman-teman yang nonton di sini juga yang bisa kita sebut angkatan corona dan sudah mulai menyerah gitu. Sementara Pak Hendra udah melewati 3 krisis dan bertahan. Tipsnya apa sih Pak biar bisa tetap bisa beradaptasi dengan market, bisa tetap bertahan walaupun pasti ada masa-masa ruginya kan Pak ya? Oh, kalau seorang trader yang mengatakan nggak pernah rugi, itu berarti ada 2 kemungkinan. Satu, dia setengah dewa. Oke. Dia setengah. Ada Bener-bener. loh. Ada aja yang mengklaim mengatakan ya. mengklaim bahwa dirinya itu selalu untung. Yang kedua, orang ini baru di dunia pasar modal. Contoh, itu banyak orang yang ketika di tahun 2009. 2009 itu market Indonesia itu naik 88%. Anda tuh merem aja kalau 99. Cuan. Anda beli saham rata-rata tuh untungnya 2 kali lipat dari 88% loh, 150% loh. Jadi kalau Anda tahun 99 untungnya cuma sekitar 100%, Anda termasuk lontong. Oke. Berarti belum bisa dibilang berhasil gitu ya. Bisa berhasil, untung 100% dulu. Lontong itu Anda termasuk ininya. Ya. Pada saat itu 2009 saya untungnya 500% lebih. Ya 500-600% ini ya. Itu pada 2009. Nah, kemudian juga yang terjadi ada jadi yang tahun 2020 ketika Covid ya. Kan harga saham jatuh semua. Nah, orang yang beli setelah bulan Maret. Ya bulan Maret, bulan April ketika BRI sempat sampai 2.180, ya misalnya beli aja 2.300, misalnya di situ. Kemudian seperti saya pada saat BRI tersebut itu saya belinya average saya 2.300an di tahun 2020 tersebut. Saya jualnya di sekitar Januari 4.600, 100% lebih dalam 7 bulan. Banyak orang yang mengklaim pada misalnya di situ mengatakan, wah ini saya menjadi sudah jenius nih di pasar modal. Karena dia apa? Baru mengalami masa bullish. Kalau masa bullish tersebut, makanya oleh karena itu belajar tuh jangan sama orang yang kesuksesan seorang. Ini kebanyakan orang belajar sama, wah dia sukses ini, maka saya mau belajar sama dia. Belajar dari kegagalannya dia loh. Jangan dari kesuksesannya, karena kesuksesannya dia tuh belum tentu bisa dipakai. Contoh misalnya saya 98. Saya pada saat 98 tersebut, kegagalan saya pertama karena apa? Saya pada saat itu cuma ngikutin seseorang, dalam tanda kutip itu market maker ya. Ya nih, saya ikutin aja langkahnya. Dia beli, kita beli. Tapi saya agak pinteran sedikit.
Ketika dia beli, saya beli. Ketika sebelum dia jual, saya jual duluan. Karena apa? Kalau dia sampai jual duluan, selesai gitu. Betul. Dikarungin katanya ya, Pak. Sudah kita habis jatuh, ketimpa tangga, disuruh nyuci piring, disuruh bayar lagi itu. Betul. Ya, itu istilahnya kayak begitu. Nah, 1998, pada saat itu saya rugi hampir 70%. Tapi saya beruntung. Karena apa? Masih ada sisanya itu. Jadi salah satu cara bahwa kita bisa bertahan adalah Anda harus punya namanya gratitude. Misalnya kalau Anda rugi 10%, jangan ngomong, waduh rugi 10% saya mau balas dendam nih, bagaimana balikinya? Percuma Anda balas dendam, tapi Anda harus bersyukur nih, untung ruginya cuma 10%, kayak begitu. Nah, kemudian yang kedua adalah perhatikan ketika Anda bisa survive di dunia saham itu, bukan metode yang terbaik, ya, bukan mindset yang terbaik, tapi Anda paling enggak di dunia agar bisa bertahan itu adalah money management yang bagus. Begini, semua bisnis kan punya 5 unsur, yaitu pertama, untung besar, semua pasti pada mau. Untung kecil, yang ketiga adalah impas, yang keempat rugi kecil, yang kelima rugi besar. Nah, kita banyak kan yang mau belajar, orang-orang anak-anak zaman now ini ketika belajar adalah saya mau cari yang untungnya paling besar, itu aja saya mau. Tapi mereka lupa, makanya angkatan yang orang yang cari untungnya besar ini itu paling gampang tersapu. Seleksi alam pada akhirnya. Iya, karena ini yang orang yang cari untung besar, mereka mereka tidak memperhatikan kerugian besar. Padahal kalau di dalam dunia saham ini, Anda nggak perlu takut bahwa bursa ini tutup besok, nggak usah ya memang sekarang gitu. Maksudnya masih berjalan, itu adalah masih ada kesempatan. Jadi banyak kan mereka tuh maunya YOLO, you only live once ininya. Jadi Anda harus kaya secepat-cepat. Apalagi banyak anak-anak muda sekarang bahwa wah, kamu sudah umur 21, kamu masih belum punya 1 miliar. Memalukan. Gagal kamu gitu ya, Pak, kamu. Ya? Karena orang tuh punya startnya masing-masing, hargai itu ininya. Jadi jangan sampai Anda kemudian mendiskreditkan orang yang umur 21 masih belum punya apa-apa. Itu jangan kayak gitu. Nah, ketika Anda sudah berhasil menyelesaikan money management tersebut, paling enggak Anda bisa terselamatkan loh. Jadi pikiran dulu. Jadi setiap kali Anda mau trading, Anda harus pikirkan dulu berapa sih resiko yang saya bisa tanggung. Confidence, kepercayaan diri itu bukan berarti saya pasti untung. Enggak. Confidence itu di dalam dunia saham artinya apa? Kalau saya gagal di dalam trading ini, di dalam satu kali trading ya, bukan secara keseluruhan ya. Kalau saya gagal dalam trading ini, keluarga saya baik-baik saja. Itu confidence. Ya, kalau Anda nggak mempersiapkan resikonya, amblas Anda. Ya, amblas. Tapi kalau Anda sudah bisa bertahan, paling nggak 1 tahun dulu. Saya sederhana begini. Ketika misalnya Anda mulai belajar trading, 1 tahun kemudian Anda masih ada di bursa, itu berarti Anda sudah berhasil loh. Soalnya banyak sekali orang yang ketika terjun, kemudian dia berusaha nyari-nyari yang mana yang untungnya besar, 3 bulan kesapu. 3 bulan kesapu. Kayak begitu. Berarti pada akhirnya nyerah ya, Pak ya? Iya. Nah, teman-teman kalian harus penting banget money management ketika teman-teman ingin trading saham, dan psikologisnya juga penting ya Pak. Seperti tadi, bersyukur dan sadar bahwa jika ingin untung besar juga harus siap dengan risiko kerugian. Oke. Tema kita hari ini kan Pak, kita berbicara tentang trading for living, dimana itu mungkin banyak banget teman-teman generasi saya yang punya cita-cita untuk trading for living. Nah, menurut Pak Hendra sendiri trading for living itu apa sih sebenarnya? Trading for living artinya begini, artinya Anda trading untuk bisa living, gitu. Kalau saya ditanya apakah saya mau trading for living,
Jawaban saya, enggak. Saya nggak mau. Ngapain? Trading itu jangan for living. Trading itu for a better living. Trading for living itu maksudnya apa? Jadi artinya Anda bisa mencukupi kebutuhan sehari-hari dan sebagainya, trading for living tuh. Ya, tapi kan Anda maunya Anda bisa dapat rumah, Anda bisa dapat misalnya mobil, Anda bisa yang bisa banyak dan yang paling penting kalau menurut saya salah satu step lagi di atas itu bukan trading for better living. Saya bukan pada masa itu. Saya sekarang berada pada fase adalah trading for a better life. Jadi artinya apa? Bukan berapa banyak yang mampu kita hasilkan, tapi berapa banyak yang mampu kita distribusikan untuk kebaikan sesama. Itu adalah trading for a better life. Pertama, ya itu tadi, kalau misalnya Anda mau trading for living, ya Anda, ya itu tadi, trading bisa untuk menghidupi keluarga Anda, itu sudah cukup. Tapi kemudian Anda kan nggak mau keluarga Anda cuma sekedar pas-pasan aja, Anda mau kan kehidupannya lebih baik. Nah itu posisinya trading for better living. Nah kalau pada sampai tahap di atasnya itu, yaitu trading for better life. Jadi Anda trading bukan cuma sekedar menghasilkan 1 miliar, 2 miliar, 3 miliar, tapi Anda bisa menghasilkan berapa banyak sih yang untuk bagaimana uang tersebut itu bisa bekerja untuk Anda. Bagaimana berapa generasi nih uang Anda ini bisa diturunkan. Sering kan ketika orang tuanya bisa mendapatkan puluhan miliar, generasi ketiga habis total. Ya. Habis total. Nah, oleh karena itu berapa bisa diturunkan? Kalau misalnya bisa diturunkan sampai lebih dari 7 generasi, ya itu lebih bagus itu ininya. Oke, menarik sih, berarti sebenarnya ya, bagusnya tuh ketika teman-teman sudah sekarang stepnya trading for living, trading for better living, dan trading for better life ya Pak ya. Nah, Pak Hendra, mungkin teman-teman di sini juga baru mau ke step trading for living. Oke, siap. Kira-kira apa sih yang perlu dipersiapkan dari teman-teman yang hari ini menonton untuk dia bisa masuk dulu nih ke step trading for living? Ya, begini. Kalau trading for better living itu, trading for living itu maksudnya begini. Pertama, ya contohnya Anda tuh sudah nggak perlu lagi misalnya bekerja di perusahaan yang tertentu, kemudian Anda sudah bisa mencukupi. Nah, syarat-syaratnya, kalau saran saya, jangan buru-buru Anda, misalnya kalau misalnya seperti Mary atau teman-teman yang lain masih ada pekerjaan dan sebagainya, saran saya, Anda nggak usah buru-buru tinggalkan pekerjaan Anda dulu. Ini kejadian di saya nih, tahun 2005. Ya, 2003, pada saat 2003 sampai 2005, sebelum saya berhenti, gaji saya sekitar, anggap aja sekitar 4,8 juta. Ya, setara sama uang sekarang itu sekitar 20 jutaan. Ya, lontong juga sih ya. Di usia sekitar itu masih 20 jutaan, itu ya lontong nih ya. Tapi pada saat ketika 2003 tersebut, setiap bulannya saya bisa menghasilkan rata-rata bisa 3-4 kali lebih dari gaji. Dari hasil trading ya Pak? Dari hasil trading. Okay. Nah, makanya saya tanya misalnya Mary seperti itu, saya tanya, nah, kalau misalnya bisa menghasilkan seperti itu, berhenti kerja nggak? Kayaknya berhenti sih Pak, karena saya susah bangun pagi ya. Pikiran saya juga sama. Wow, berarti apa? Keren Hebat nih, dong, gitu. keren nih. Sudah kenal saya belum? Kan gitu, sombongnya mulai keluar tuh. Nah, yang terjadi apa? Pada saat itu saya hanya menyiapkan untuk istilahnya alokasi untuk keluarga, itu cuma 3 bulan. Kejadian ketika 2005 sampai 2006 apa yang terjadi? Market sideways dan tidak banyak, dan ketika market sideways Hasilnya tidak signifikan. Hasilnya nggak ada 9 bulan. Oke. My brother, my sister, 9 bulan. Apa yang terjadi artinya? 3 bulan? Wah, masih bisa masih nih. hidup. Masih tarik nafas nih. Nah, kemudian mulai nih 6 bulan selanjutnya. Dan yang terjadi apa? Ketika Anda trading for living, ya, saya pikir dulu kalau saya benar-benar mencurahkan waktu di trading ininya, berarti saya pasti mendapatkan hasil yang lebih bagus. Enggak. Karena apa? Ketika marketnya nggak bagus, Anda harus tahu bagaimana caranya berhenti. Oke. Salah satu
trading yang terbaik adalah Anda tidak trading. Berarti nggak tiap hari harus trading ya Pak ya? Betul. Nah, masalahnya ketika Anda trading for living tersebut adalah salah satu kesulitannya adalah Anda nggak mempunyai sumber daya yang cukup. Jadi saran saya, kalau misalnya Anda benar-benar mau meninggalkan kerjaan Anda, pastikan Anda itu sudah mempunyai paling nggak itu 10 kali untuk pengeluaran tersebut. Contoh supaya gampang ya. Jadi misalnya Anda 10 kali, misalnya Anda kebutuhannya sekeluarga itu 10 juta. Kalikan 10, 100 juta. Tempatkan ya, kalau saya 100 juta ini saya tempatkan, kalau dulu saya tempatkan itu di reksadana pasar tunai. Jadi dapat sekitar 7%, 8%. Kayak gitu. Tapi sekarang saya tempatkan itu dalam berupa saham yang liquid. Jadi saya nggak apa-apakan itu. Jadi misalnya kalau sekarang saya bukan 10 bulan. Ya, kalau saya sekarang adalah 36 bulan. Jadi artinya 3 tahun saya nggak trading pun tetap keluarga saya masih bisa makan ininya kayak gitu. Nah, kalau saran saya pertama 10 bulan. Kemudian pastikan modal Anda cukup. Kebanyakan para anak muda sekarang, begitu mereka punya uangnya 10 juta, kepingin menghasilkan 20 juta dalam 1 bulan. Makanya mereka kejebak tuh sama yang namanya investasi bodong dan sebagainya. Nah itu saya ingatkan juga nih buat teman-teman, nanti kalau ada yang pakai nama profilnya Mary, profilnya saya, mengatakan terima titipan dana, itu bukan kita. Ya. Loh itu ada fotonya persis, loh itu memakai foto saya, tapi kita semua itu saya nggak terima titipan dana, walaupun saya mengerti bagaimana mengelola dan saya mengelola memang dana keluarga saya, tapi itu untuk saya pribadi dan walaupun saya punya izin pun untuk mengelola tersebut, saya nggak terima titipan dana. Itu penting, ya itu saya ingatkan. Nah itu yang pertama tadi, Anda harus ada dana tersebut dan Anda harus punya satu persiapan yang cukup. Jadi karena trading for living itu bukan cuma sekedar bahwa saya trading pasti untung, nggak bisa. Siap nggak ini dulu. Nah, dan kemudian Anda punya sumber daya, punya kemampuan untuk bisa menghasilkan tersebut. Kalau saya yang normal itu adalah kemungkinan kalau Anda bisa menghasilkan keuntungan setahun tuh 20%, itu menurut saya lumayan. 12% pun itu lebih bagus. Kalau 12% berarti masih mengalahkan deposito 2-3 kali kan ini ya. Apalagi tabungan kemarin saya lihat 1 miliar 0,95% setahun. Oke, jadi berarti sebenarnya balik lagi mungkin kalau istilah financial planning bisa kita pinjam, siapkan dulu dana daruratnya baru memberanikan diri untuk trading for living ya Pak ya. Iya. Berhubung tadi Pak Hendra sempat menyinggung sedikit tentang reksadana, saya mau pesan sponsor dulu ya Pak ya. Silakan. Oke, jadi buat teman-teman yang mungkin sudah menyiapkan diri untuk trading for living, sudah punya dana darurat, daripada dana daruratnya hanya disimpan di tabungan, teman-teman bisa membelikan reksadana pasar uang atau reksadana lainnya di aplikasi Investasiku. Nanti di setiap transaksi teman-teman akan dapat MPC point atau poin yang bisa ditukarkan di seluruh merchant CT Corp dan kedepannya akan bisa ditukarkan lagi menjadi reksadana gitu. Oke, balik lagi ke Pak Hendra Pak. Tadi Pak Hendra udah bilang bahwa untuk trading for living itu perlu pengetahuan juga penting banget, kesiapan juga. Nah, kalau misalkan untuk teman-teman yang trading for living ini, apakah ada jenis saham-saham tertentu yang bisa ditradingkan atau misalkan harus saham lapis 3 biar berasa cuannya atau khusus di saham LQ45 atau sebenarnya bebas aja gitu? Gini, kalau saya pribadi, saya nggak membatasi saham tersebut. Kan banyak beberapa orang yang mengatakan, pilih aja misalnya Kompas 100. Atau kalau sekarang pilihan saya lebih banyak di ID80 misalnya. Karena itu saringannya sudah tersaring ya, bahwa paling nggak 80 tuh mereka tuh sudah cukup aktif. Bukan dalam bagus ini, pengertiannya begini. Kadang-kadang beberapa saham yang fundamentalnya kurang bagus, geraknya enak nih buat trading. Ya. Kadang-kadang ada beberapa saham yang fundamentalnya oke banget, nggak gerak sama sekali. Nggak kemana-mana. Nah, kalau untuk case seperti itu, saran saya, Anda paling nggak itu punya sistem di mana
saran saya itu seluruh saham yang ada di bursa, ada 800. Jadi, tapi dengan syarat paling enggak minimal itu market cap-nya. Market cap itu kalau buat Anda yang belum tahu adalah harga saham terakhir dikalikan jumlah saham yang beredar. Jadi pada saat dia go public tersebut jumlah sahamnya berapa, itu adalah market cap. Minimal 1 triliun. Di bawah dari 1 triliun tersebut, itu menurut saya agak resiko. Karena apa? Dalam tanda kutip itu gampang digoreng, direbus, dimasak. jadi Anda mesti harus hati-hati banget. Jadi 1T. Kemudian jangan lupa nih, transaksinya itu penting nih. Ini banyak sekali yang kejebak nih. Banyak sekali orang yang karena kepingin mendapatkan cuan besar, karena tergiur tuh lihat harganya naiknya luar biasa, signifikan. Tapi transaksinya sehari itu cuma 100 juta, 200 juta. Artinya apa? Kemungkinan besar gini loh, Anda bisa beli, jualnya nggak bisa. Tapi ingat, tanggal 4 September mulai simetris loh. ARB-nya. Auto reject bawah sama auto reject atasnya simetris. Rasain tuh. Pak Hendra udah pernah ngalamin ya Pak dari yang simetris. Kalau teman-teman yang mungkin angkatan corona baru ngerasain diturunin ke 15% aja udah deg-degan ya Pak ya. Oke. Ya sekarang kan dulu pertama kalau di corona itu kan 7% tuh. Jadi 7%. Kemudian beberapa bulan lalu April itu kalau nggak salah itu 15%. Nah mulai 4 September ini sudah mulai setara nih. Ini menurut saya ini paling fair. Jadi kebanyakan yang kayak kemarin tuh kita mau jualan juga susah nih kan tiba-tiba sudah 7% kita nggak bisa jualan lagi kayak begitu. Oke, jadi sebenarnya sahamnya tidak terbatas di saham apa aja ya kalau misalkan teman-teman mau transaksikan untuk memenuhi tadi si trading for living. Kita berbicara tentang saham, berbicara tentang investasi pasti ada resikonya ya Pak ya. Betul. Nah kalau dari Pak Hendra sendiri selama ada di pasar saham itu bagaimana sih cara meminimalisir atau memanajemen risiko Pak? Paling gampang tuh gini, saya memakai rumusnya yang para manajer investasi profesional. Jadi begini, contoh ya. Tapi saya kemudian bikin satu sistem atau satu namanya upeti. Jadi upeti-nya itu pakai angka 1. Jadi begini, contoh ya. Misalnya uang Anda 1 juta, ini bukan berarti uang Anda harus 100 juta. Tapi supaya gampang saya pakai 1 juta. 1 juta ini sama dengan 100%. Maka satu kali transaksi, Anda pakai satu kali transaksi itu adalah 10%. 10% dari dana Anda. Jadi 10 juta. Jadi 10 juta ya. Oke. Dari 10 juta itu Anda bikin stop loss-nya, cut loss-nya itu adalah 10%. 1 juta itu berapa persen dari 100 juta? 1% dong. Itu namanya upeti. Oke. Jadi setiap kali Anda jadi ketika mau trading tersebut, Anda pastikan bahwa cuma maksimal 1 kali transaksi itu Anda rugi adalah 1%. Sekarang pertanyaan saya. Kalau Anda melakukannya nih rugi terus 100 kali berturut-turut rugi terus nih ya 10 juta rugi 10%, 100 kali. Apakah mungkin ada orang yang 100 kali berturut-turut itu rugi terus-menerus? Jadi paling nggak itu Anda nggak usah terlalu khawatir dulu, wah ini fundamentalnya nggak bagus dan sebagainya, atau ini nggak usah pikiran dulu, kita mau trading. Trading itu bukan untuk dipegang dalam jangka waktu lama. Trading itu Anda misalnya ya perhatikan aja, yang penting itu gerakannya, range-nya cukup untuk Anda trading, dan kemudian Anda tahu resikonya. Jadi kalau misalnya resiko tersebut itu Anda kena, ya sudah, itu yang paling penting betulnya menurut saya itu yang pertama. Jadi Anda tahu resikonya. Bahasa saya adalah upeti. Upeti itu kan kalau bahasa aslinya kan pemberian kepada seorang yang lebih berkuasa. Nah, market itu juga kayak begitu. Market itu tidak ada seorang pun di dunia ini yang mampu mengalahkan market, terus-menerus. Warren Buffett yang sangat luar biasa, sangat pinter dan sebagainya, pernah rugi nggak? Sering. Dia pernah cut loss itu di Apple, kemudian dia beli lagi, itu triliunan. Ini ya. Jesse Livermore yang salah satu legenda trader.
rugi. Ya, jadi pertama-tama tahu manage, kata George Soros, manage your risk first, then profit come to you. Oke, jadi teman-teman bisa pakai style Upeti tadi untuk memanajemen resiko kalian biar bisa berhasil seperti Pak Hendra. Dari Pak Hendra ada nggak sih tips atau masukan lah untuk teman-teman di sini yang mau mulai trading for living biar bisa mungkin lebih bijak lah dia sebelum memulai gitu? Ya, kalau menurut saya Anda bisa belajar untuk trading, ya. Anda bisa belajar untuk belajar untuk trading itu. Pertama-tama Anda pelajari dulu, Anda harus punya sistem, entah itu Anda create sendiri atau Anda belajar sama mentor. Jadi pertama gini, soalnya kalau Anda nggak punya sistem tersebut, Anda kan kesulitan tuh, ya. Jadi ada 3 alat tukar di dunia ini. Pertama adalah uang, kemudian kedua itu adalah pengetahuan, ketiga adalah waktu. Untuk mendapatkan waktu lebih banyak, untuk mendapatkan uang lebih banyak, Anda harus tukar dengan apa? Pengetahuan dan waktu. Untuk mendapatkan pengetahuan, Anda harus keluarkan apa itu? Anda keluarkan uang sama waktu dong, ya, untuk mendapatkan pengetahuan. Ada orang mengatakan kan bahwa time is money. Itu menurut saya salah besar. Duh, bener itu Pak Hendra, itu waktu adalah uang. Salah besar. Waktu itu lebih berharga daripada uang. Saya pernah kehilangan uang 1 miliar, 2 miliar, 4 miliar, 5 miliar. Saya pernah kehilangan, tapi saya bisa balikin. Tapi saya nggak mungkin bisa balikin waktu saya 10 tahun lalu. Nggak mungkin saya bisa balikin. Saya nggak bisa balikin waktu buat anak saya, untuk membantu perkembangan anak saya nggak bisa balikin lagi. Nah, oleh karena itu, Anda harus berusaha mencari suatu sistem, ya. Anda bisa cari sendiri sistem tersebut atau Anda bisa belajar, ya. Anda bisa dengan sistem tersebut, Anda secara dalam hitungan detik, Anda bisa tahu kira-kira saham apa yang berpotensi naik, bukan pasti naik ya, berpotensi naik. Nah, kemudian sisanya tersebut ketika Anda sudah selesaikan semua transaksi tersebut, Anda nggak usah buru-buru, kemudian Anda terus-menerus itu Anda pantengin saham tersebut. Jangan pantengin terus, biarkan sistem yang bekerja. Misalnya kan sistemnya di sistemnya di investasiku kan bisa tuh, Anda bisa pasang misalnya beli, Anda jual di harga berapa, kemudian cut loss-nya berapa, pakai sistem investasiku. Jadi jangan diprototin terus, malu sahamnya diprototin terus, ya. Tapi kemudian untuk mencari sahamnya tersebut, ya Anda bisa belajar sama saya, atau misalnya bisa belajar sama siapapun. Saya nggak pedulikan Anda. Yang penting Anda bagaimana sistem tersebut itu sudah proven. Ya paling nggak minimal 5 tahun lah sudah orang-orang sudah membuktikan, sudah memakainya, kayak begitu. Jadi sudah memudahkan buat Anda untuk lebih mempunyai banyak waktu. Oke, mungkin sebelumnya Pak Hendra, kalau misalkan teman-teman di sini ada yang tertarik mau berguru nih sama Pak Hendra atau belajar sama Pak Hendra, teman-teman bisa cari Pak Hendra kemana nih? Apakah ke sosial media ataukah ke WhatsApp? Kalau Anda mau belajar trading, kalau misalnya Anda belajar, Anda bisa belajarnya di ini. Kalau ilmu yang mengenai pengetahuan investasi dan sebagainya, Anda bisa masuk ke YouTube-nya, itu gratis ya, YouTube-nya channel Akela Trading. Tapi kalau Anda mau belajar bagaimana dengan sistem saya, bagaimana dalam 3 detik itu Anda tahu, paling nggak saham yang berpotensi naik, Anda bisa masuk ke tradingkilat.com. Oke, jadi buat teman-teman yang mau tahu lebih dalam tentang sistem yang sudah dibuat Pak Hendra, bisa berkunjung ke www.tradingkilat.com, dan nanti juga teman-teman bisa belajar di YouTube ataupun di Edufast-nya Investasiku, dan tadi apa Pak? Akela Trading. Nah, oke, banyak banget tadi masukan yang menarik Pak. Saya dapat untuk saya belajar juga dan untuk kawan Visto di sini belajar. Terima kasih banyak Pak Hendra untuk waktu dan kesempatannya. Mohon maaf kalau saya ada salah-salah kata. Semoga kita bisa ngobrol lagi di lain kesempatan. Dan terima kasih kawan Visto yang sudah menonton Investalk kali ini. Sampai bertemu lagi di episode lainnya. Salam investasiku for better tomorrow.